Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, terimalah salam dari kami seluruh Parhalado HKBP Sutoyo. Selamat hari Minggu buat kita semua. Minggu kita hari ini adalah Minggu Jubilate. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi. Topik, bersoraklah bagi Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Kita bernyanyi. Bila ku di rumahmu, raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu hukum kelima dan maksudnya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah,
kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengar dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu hari ini tertulis dalam surat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 21. Marilah kita membaca secara responsoria. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Yang bermana juga
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dapat kita baca di dalam acara yang telah disediakan. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati serta pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, horas, selamat hari Minggu, amang inang jemaat Sutoyo. Saya akan bacakan nats firman Tuhan pada ibadah kita ini dari kitab 1 Tawarikh 16 ayat 31 sampai 36. Demikian bunyinya, saya bacakan untuk kita. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jarang-jarang ya kita dapat nats dari kitab Tawarikh. Iya, karena kitab Tawarikh menceritakan sejarah Israel dengan maksud agar menghargai dan
tidak melupakannya. Seperti ungkapan tokoh proklamator Indonesia Soekarno, jas merah. Jangan melupakan sejarah. Karena melalui sejarah kita dapat pengalaman dan pelajaran yang berharga untuk menjadi pembelajaran ke depan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, nama minggu kita Jubilate, yang artinya bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Jubilate berkaitan dengan kata Yobel atau Jubileum yang dirayakan oleh Israel pada tahun pembebasan. Tahun Yobel dirayakan setelah 7 kali tahun Sabat. 1 tahun Sabat adalah 7 tahun. Itu berarti 7 kali Sabat adalah 7 kali 7 sama dengan 49. Maka setelah 7 kali Sabat berarti tahun ke-50. Maka memasuki tahun ke-50, seluruh umat bersyukur dan bersorak-sorai karena pembebasan yang dilakukan oleh Tuhan. Tahun Yobel disebut juga tahun pendamaian. Allah mendamaikan dirinya dan umatnya. Tuhan berkenan menghapus dosa. Dan di tahun Yobel, jika seorang yang berhutang tak mampu membayar hutangnya, harus dibebaskan. Sekaligus bukti kepedulian terhadap sesama. Dan sekarang ini banyak yang mensyukuri dengan pesta-pesta ketika masa-masa Yobel atau Jubileum tahun ke-50, kelipatan 50, misalnya pada hari kelahiran, ultah pernikahan, atau juga pada hari jadi Huriah. Pada nats ini kita diarahkan dengan topik bersoraklah bagi Tuhan. Bersorak dalam arti ungkapkan, ceritakan, nyanyikan secara vokal dan syukur puji-pujian bagi Tuhan. Dan biasanya itu terjadi dari hati yang terdalam, diungkapkan bahwa Allah telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Sehingga orang lain yang mendengarnya akan tahu dan ikut untuk bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, ketika tabut perjanjian yang dimaksud dalam nats ini, yaitu tabut perjanjian kembali ke Yerusalem, Daud dan umat merasa penuh sukacita. Tabut perjanjian merupakan simbol kehadiran Allah, tanda kasih setia Allah. Dan hal itu dibuat pada zaman Musa. Tabut itu berisi 2 loh batu hukum Taurat. 1 buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas. Itu bisa kita baca pada kitab Ibrani pasal 9 ayat yang keempat. Ketika tabut perjanjian itu berada pada Israel, maka semua musuh terkalahkan. Sebaliknya, ketika tabut itu dirampas orang Filistin, maka Israel mengalami kekalahan. Itu sebabnya ketika tabut itu sudah kembali ke Yerusalem, Daud sangat bersukacita dan meminta Asaf dan saudara-saudaranya memimpin nyanyian syukur kepada Allah. Dan selanjutnya pada nats ini, Asaf mengajak alam semesta untuk memuliakan Allah.
Pujian dan sorak-sorai itu berisi pengakuan, pernyataan bahwa Tuhan itu adalah Raja. Raja yang punya kuasa bukan saja atas Israel, tetapi seluruh bumi. Segala sesuatu ada di bawah kuasanya. Kasih setianya kekal, kasihnya selama-lamanya. Setiap orang yang merasakan kehadirannya dalam hidupnya akan bersyukur dan memuji Tuhan. Hidup bersama Tuhan membawa sukacita, sorak-sorai, pujian syukur dengan menyatakan Tuhan itu baik. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur dan memuji Tuhan adalah bagian hidup orang percaya. Dan sebenarnya bukanlah hal yang baru bagi kehidupan kita umatnya bila dikatakan bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan. Namun untuk bersyukur tidaklah segampang mengucapkannya. Terlebih ketika kita mengalami duka, ketika kita mengalami pergumulan berat, kesusahan, ya seperti saat ini masih mewabahnya pandemi COVID-19. Kita harus stay at home, mengikuti protokol yang ditetapkan, PSBB yang diperpanjang demi memutus rantai COVID-19. Kita sangat-sangat dibatasi dan terasa menyusahkan. Kapan berakhir? Kita tidak tahu. Suasana seperti ini, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, masihkah kita bisa bersyukur? Bisa bersorak-sorai bagi Tuhan? Firman Tuhan ini mengajak dan mengingatkan kita bahwa dalam situasi apapun, sesulit apapun, tetaplah bersyukur, memuji Tuhan, bersorak bagi Tuhan. Banyak hal yang terjadi di dunia ini, yang terjadi di sekitar kita. Namun kita harus percaya, kita harus bersyukur memuji Tuhan. Tuhan punya cara tersendiri menyatakan kasih-Nya, dan kasih-Nya itu adalah kekal. Dia selalu hadir dalam perjalanan hidup kita ini. Bisa kita lihat misalnya pada tokoh Alkitab, yaitu pada Ayub. Meskipun dalam penderitaan, tetapi Ayub tetap memuji Tuhan. Nanti bisa dibuka pada Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Dan yang lain kita lihat misalnya Paulus dan Silas yang dipasung dalam penjara. Situasi yang tidak mungkin bisa terbebas, namun mereka berdoa dan memuji Tuhan sehingga pada malam itu terjadi gempa, belenggu pun terputus, buih dalam penjara terbuka dengan rapi. Ya, Allah menyelamatkan mereka. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, pada minggu Jubilate ini, minggu ketiga setelah Paskah, bahwa Yesus yang telah mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa, kuasa kematian, kita diingatkan Dia Tuhan kita selalu ada untuk memenangkan dan menolong kita. Untuk itu, cobalah tuliskan, daftarkan seluruh yang telah terjadi dalam kehidupan ini. Seperti kidung pujian, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Maksudnya, jangan pernah lupa akan pertolongan Tuhan, baik kecil maupun besar, sedikit atau banyak, bahkan yang kita anggap biasa saja. Misalnya, nafas kehidupan.
Bisa saja selama ini kita menganggap napas kehidupan itu tidak sebegitu berharga, atau kita anggap ya biasa saja. Amang inang, di situasi yang mencekam ini, masa COVID-19 ini, kita masih sehat, diberi napas kehidupan. Kita dapat beraktivitas meskipun terbatas di rumah aja. Kita merasa sedih mendengar masih bertambah orang-orang yang terpapar, yang meninggal, meskipun memang sudah banyak yang sembuh. Tapi kita tidak ada di antara mereka. Bukankah ini membuat kita bersyukur kepada Tuhan yang selama ini mungkin kita pikir napas kehidupan ini adalah biasa saja. Mereka yang terpapar kita dengar begitu sulit untuk berjuang melawan virus corona itu. Sementara kita bebas-bebas saja. Hanya tempatnya saja yang di rumah, yang terbatas. Kalau kita makan pun rasa makanan masih enak. Kita masih bisa bersama orang-orang yang kita sayangi. Maka saat ini napas kehidupan yang membuat kita sampai sekarang sehat, tentu kita terasa napas kehidupan itu sangat mahal, sangat berharga. Maka kesempatan ini juga oleh firman Tuhan ini mengajak, syukurilah. Di sisi lain, kita sering melupakan bila pertolongan itu kecil atau sedikit, dan kita sulit mengucapkan terima kasih. Seakan-akan ucapan terima kasih itu kita ucapkan bila yang kita peroleh itu banyak atau besar. Padahal coba kita pikir, dari mana terjadi besar kalau tidak dimulai dari yang kecil? Dari mana terjadi banyak bila tidak diawali dari yang sedikit? Mungkin karena kita tidak membiasakan untuk mengucap syukur, sehingga hal yang kecil sulit bagi kita untuk mengucapkan terima kasih, untuk mengucapkan syukur. Padahal kita sudah tahu apa kata firman Tuhan pada 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Berterima kasih. Atau mungkin juga karena kita sering mengutamakan hak daripada kewajiban. Misalnya, kita sangat jarang atau sulit mengucapkan terima kasih kepada anak kita ketika kita ditolongi mengambil air putih. Atau si bapak sulit atau jarang mengucapkan terima kasih ketika si ibu membuatkan kopi baginya. Atau mungkin kita para ibu begitu sulit mengucapkan terima kasih kepada bapak ketika memberi uang belanja. Betul enggak ya? Hal seperti itulah yang kita anggap sebagai kewajiban mereka dan hak kita untuk dilayani, hak kita untuk memperoleh. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jika masih seperti itu, tentu kita sulit untuk berjubilate. Tentu kita sangat sulit untuk bersyukur memuji Tuhan. Oleh karena itu, semakin membiasakan dirilah bersyukur. Perbanyaklah ucapan syukur, mengingat berbagai perbuatan Tuhan yang terjadi atas kita. Kabarkan, ceritakan, dan sorak-soraikan akan karya-karya Tuhan yang terjadi dalam hidup serta kehidupan kita ini. Hanya orang yang merasakan kehadiran Tuhan, hanya orang yang merasakan campur tangan Tuhan yang dapat berjuang, yang dapat bertahan dalam segala perkara, sehingga tidak pernah putus harapan, tidak pernah khawatir, tidak pernah panik. Maka
Marilah kita rasakan kehadiran Tuhan dalam seluruh gerak kehidupan ini. Ungkapkan, nyanyikan dengan segenap hati. Bersoraklah bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Sungguh baik Engkau Bapa yang selalu memelihara dan menjagai kehidupan kami. Kami masih sehat hingga pada saat ini. Tentunya harapan kami ke depan juga kesehatan kami lebih prima. Dan untuk ini kami sangat bersyukur. Terlebih firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu bersyukur kepadamu. Karena begitu banyak perbuatan-perbuatan baik, bahkan perbuatan-perbuatan ajaib yang Engkau berikan dalam kehidupan kami ini. Juga bagi dunia ini, bangsa dan negara kami. Bapa, mampukan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu ini. Sehingga kami selalu dapat melakukan yang terbaik sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu. Dan mau senantiasa memperlengkapi diri untuk melakukan yang terbaik lagi ke depannya. Kuatkan dan teguhkan iman kepercayaan kami ini. Karena dalam segala hari-hari kehidupan kami, ada Engkau yang menyertai kami, menyediakan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih pada situasi pandemi virus COVID-19 ini yang masih belum berakhir. Ternyata firman-Mu mengingatkan kami, Engkau ada untuk menolong kami. Engkau ada untuk memenangkan kami. Bapa, biarlah kami senantiasa lebih dekat kepadamu dan dapat untuk berpengharapan bahwa tidak ada yang tidak dapat Engkau lakukan, membuat kami lebih takjub lagi akan kasih dan kuasa-Mu. Kami percayakan diri ini hanya kepadamu saja Bapa. Berkati pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga kami Bapa. Dan biarlah Engkau hadir senantiasa di rumah kami, bahwa Engkau saja yang kami puji, kami muliakan. Berkati Bapa dengan seluruh yang kami harapkan, terlebih supaya virus corona ini segera berakhir. Berkati bumi ciptaan-Mu ini. Ampunkan dosa-dosa pelanggaran kami, supaya kami tidak lemah, supaya kami senantiasa kuat di dalam-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, orang di waktu semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.